Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu bangun tidur malah lelah. Kok bisa ya? Ya sobat sekalian, kita ketahui tidur adalah salah satu cara untuk mengistirahatkan tubuh, termasuk juga mengembalikan ya kebugaran tubuh ya, supaya bugar kembali setelah beraktivitas. Nah, kadang bangun tidur itu ya kok tambah lelah gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini, kenapa gitu ya, sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman Gaya Hidup. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, tidur menjadi salah satu cara untuk mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas seharian. Saat Anda merasa lelah, tidur bisa jadi pelarian untuk mengembalikan energi yang sempat hilang. Tapi terkadang saat bangun tidur, tubuh justru makin lelah. Tidak jarang badan terasa pegal, tenggorokan kering, hingga kepala terasa pusing. Padahal Anda tidur dengan niat mengistirahatkan agar badan terasa bugar saat bangun. Lantas kenapa badan terasa lelah dan sakit saat bangun tidur? Penyebab bangun tidur jadi lelah. Bagi kebanyakan orang, merasa lelah saat bangun adalah hasil dari inersia tidur. Hal ini merupakan perasaan alami yang bisa terjadi saat bertransaksi antara tidur dan bangun. Perasaan ini umumnya hilang antara 15 dan 60 menit setelah bangun tidur. Tapi untuk beberapa orang kondisi ini bisa bertahan lebih lama. Menukil Headspace, inersia tidur ini bisa terjadi karena beberapa kondisi. Kondisi tersebut termasuk insomnia, yaitu saat Anda mengalami kesulitan untuk tertidur. Tapi ada beberapa hal lain yang juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan bangun tidur tubuh jadi lelah. Berikut penyebabnya. 1. Mendengkur ya, ada 4 ya. 1. Mendengkur. Bangun dengan sakit kepala atau tenggorokan kering ya, bisa jadi penyebabnya karena Anda mendengkur. Mendengkur mempengaruhi 4 hingga 5% pria dan 2 hingga 3% wanita berusia antara 30 dan 60 tahun. 2. Mimpi buruk. Siklus tidur terdiri dari 3 tahap. Tahap ringan, dalam, dan mimpi. Semuanya berlangsung selama sekitar 90 menit. Pada tahap mimpi, terkadang Anda bisa mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk yang intens sering kali terjadi saat Anda stres atau mengalami masa sulit. Mimpi buruk bisa membuat tubuh terasa lelah saat terbangun. 3. Kelumpuhan tiba-tiba. Pernah mengalami momen di mana Anda akan tertidur dan kaki tiba-tiba tersentak ya. Kondisi ini ternyata disebut dengan istilah hypnagogic ya. Dalam kritis, Browning menjelaskan bahwa hal itu terjadi saat Anda tertidur, sebab tubuh akan mengirimkan hormon untuk melumpuhkan tubuh agar bisa tidur lebih nyenyak. Ketika kelumpuhan ini mulai terjadi, kadang-kadang otak masih setengah terjaga. Pada saat itu ia mempertanyakan apakah Anda benar-benar tertidur. Saat otak melakukan pemeriksaan ini, otak akan membangunkan Anda sejenak dan menyebabkan kaki tersentak. Ini juga yang terjadi penyebab bangun tidur menjadi lelah. 4. Tidur bicara. Berbagai keadaan dapat menyebabkan Anda tidur sambil berbicara dan berjalan. Kondisi ini membuat Anda tidak cukup tidur. Akibatnya saat bangun tidur badan terasa lelah. Itu ya sobat sekalian ya, terkait dengan penyebab ya, kenapa bangun tidur itu terasa lelah ya. Pertama, bisa jadi inersia tidur ya, perasaan yang hingga 15 hingga 60 tahun, atau penyebab yang lain, yaitu 4 hal tadi, yaitu mendengkur ya, mimpi buruk, kelumpuhan tiba-tiba, dan juga tidur bicara, yang itu kadang kita rasakan ya, tidak setiap hari ya. Ketika kita bangun capek, itulah salah satu penyebabnya, dan memang kita harus benar-benar ya mengkondisikan sebelum tidur itu ya, jauh dari beban pikiran ya, kemudian juga rileks ya, supaya tidur kita berkualitas. Itu ya sobat sekalian, terkait dengan tidur gitu, agar kita mendapatkan kualitas ya ketika kita bangun nanti. Saya juga terus merekomendasikan agar terus menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin propolis. Propolis adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya. Ini adalah produk premium ya, karena sudah memakai teknologi nano dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM, dan INEA.
Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, mak kanker, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya ya. Jadi sapu jagat. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan untuk otak, yaitu Turkish Prophylaxis Trochlea Brain. Ya, adalah sesuai namanya, manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening. Kemudian dapat meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Prophylaxis Trochlea. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan. Jadi ini bukan madu biasa, karena ini adalah madu dari nektar tanaman di hutan. Ya, variannya banyak dengan manfaat masing-masing. Ada varian madu hutan Ambon, ya, ada madu hutan Kalimantan, kemudian Sumbawa, Flores, dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa juga kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.